Halo semua, kalian tahu ini? Ini? Atau yang lebih mudah deh, ini. Mereka adalah orang yang kita sebut sebagai pemimpin. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah mereka yang mempunyai kemampuan atau jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan merupakan aspek yang penting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Karena itu merupakan salah satu modal yang akan membuat seorang pemimpin yang hebat. Lalu, apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan suatu seni, kesanggupan, atau teknik untuk membuat sekelompok orang antusias atau bersemangat untuk mengikuti pemimpin tersebut, bahkan berkorban untuknya. Tentu kita sudah mendengar betapa hebatnya Pak Soekarno dalam memimpin Indonesia sampai mencapai kemerdekaan ya. Dikatakan bahkan saking hebatnya Pak Soekarno, setiap ia berpidato, masyarakat akan selalu berbondong dan menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Dan pidatonya mampu membakar semangat perjuangan masyarakat sehingga tercapailah kemerdekaan. Pak Soekarno adalah sosok patriotis dan juga nasionalis yang selalu disegani oleh banyak orang dikarenakan jiwa kepemimpinannya. Jiwa kepemimpinan bukanlah suatu hal yang dibawa dari lahir. Jiwa kepemimpinan adalah hasil pengalaman, hasil kerja keras, hasil latar belakang dari kehidupan seseorang. Jika Pak Soekarno tidak gemar membaca buku, maka Pak Soekarno pasti tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin yang kita ketahui sekarang. Jika Pak Soekarno tidak memiliki ilmu, bagaimana mungkin ia didengar? Mempunyai alur penyampaian pidato yang jelas, sehingga membuat pidatonya berhasil mempengaruhi masyarakat luas. Semua hal itu adalah hasil kebiasaan Pak Soekarno dalam kehidupannya yang melahirkan seorang proklamator kebanggaan Indonesia dengan jiwa kepemimpinan yang ia miliki. Untuk mengasah jiwa kepemimpinan, dikenallah konsep pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan adalah cara-cara atau tahapan-tahapan yang bagaimana dan seperti apa yang harus dilakukan untuk membentuk jiwa kepemimpinan. Konsep pendekatan kepemimpinan dapat dikaji dari 3 teori, yaitu The Great Man Theory, The Big Bang Theory, dan Trade Theory. The Great Man Theory. Teori ini muncul pada zaman Yunani kuno dan kerajaan Roma. Teori ini mengemukakan bahwa pada zaman itu masyarakat percaya bahwa kepemimpinan merupakan suatu bakat yang artinya hanya beberapa orang tertentu dan terpilih sajalah yang dapat menjadi pemimpin. Pemimpin tidak bisa diciptakan. Latihan-latihan kepemimpinan yang dilakukan pada zaman itu dianggap hanya efektif untuk dilakukan kepada orang-orang yang memang telah mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin. Teori ini melihat bahwa kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan, memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Dengan kata lain, para pemimpin menurut teori ini berasal dari keturunan tertentu yang berhak menjadi pemimpin, sedang orang lain tidak ada pilihan selain menjadi pihak yang dipimpin. Misalnya saja ungkapan yang kita kenal di Indonesia, yaitu asal raja menjadi raja, yang dapat diartikan menurut teori ini bahwa anak raja pasti memiliki bakat untuk menjadi raja sebagai pemimpin rakyatnya. The Big Bang Theory. Teori ini bukan membahas mengenai pertama kali munculnya kehidupan di alam semesta ya. Namun teori ini dijadikan nama oleh Bennis dan Nanus yang terinspirasi dari teori Big Bang dalam kajian teori pembentukan alam semesta.
Dalam kajian kepemimpinan, teori Big Bang diartikan sebagai suatu kejadian yang besar merupakan titik mula munculnya seorang pemimpin. Kejadian yang besar tersebut seperti revolusi, pemberontakan, kekacauan, reformasi, dan lain sebagainya. Misalnya dalam upaya pengambilan kemerdekaan India yang melahirkan tokoh Muhammad Gandhi, dalam Perang Surabaya yang melahirkan Bung Tomo, dan dalam penaklukan Konstantinopel dikenallah Al-Fatih, dan lain sebagainya. The Trait Theory. Teori ini merupakan teori yang mendukung mengenai seorang pemimpin itu adalah bawaan atau bakat, bukan dari pencapaian. Hal ini dikarenakan dalam pengkajian teori ini yang menjadi dasar adalah pemimpin memiliki sifat-sifat dasar yang membuat seseorang dinilai layak untuk dijadikan pemimpin dan memiliki jiwa kepemimpinan. Cirinya antara lain adalah 1. Memiliki kecerdasan yang lebih daripada orang lain. 2. Mempunyai emosi yang stabil dalam artian tenang dalam mengatasi masalah, tidak mencampuri urusan pribadi dan publik, dan lain sebagainya dalam lingkup kedewasaan sosial dan hubungan sosial. 3. Memiliki motivasi diri yang baik dan juga dorongan berprestasi. Lalu yang keempat, integritas, dalam artian sikap pemimpin harus sesuai dengan perkataannya. Namun yang perlu menjadi catatan bahwa trait theory digunakan sebagai dasar untuk menentukan seseorang dapat dijadikan pemimpin atau tidak, bukan memprediksi apakah kepemimpinannya akan berhasil atau tidak.